Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan proyek tugas akhir kami, yaitu mata kuliah simulasi dan pemodelan. Di sini kami mengambil tema PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, yang beranggotakan Amar Novaldi Herman dengan NIM 2017-31330, Faizal Ansyori 2017-31359, Hafiz Bagus Prasetyo 2017-31336, Hafiz Fajar 2017-31256, dan saya sendiri Yuki Anissa Putri 2017-31254. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari PLTB itu sendiri. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan bantuan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB merupakan salah satu pemanfaatan renewable energi dalam ramah lingkungan. Dengan menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga angin, masyarakat akan dapat mengurangi biaya dari pemakaian listrik dari PLN. Sistem ini juga dapat menjadi energi listrik alternatif yang akan berguna ketika terjadi pemadaman listrik atau blackout. Konversi energi listrik pada PLTB ini memerlukan sebuah hembusan angin yang kontinu guna memutar sebuah turbin angin. Turbin angin yang berputar ini akan dihubungkan dengan sebuah transmisi mekanik opsional untuk menghasilkan putaran yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk kemudian memutar generator. Cara kerja dari PLTB ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat strator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada strator yang akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC, yaitu alternating current, yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sini kami membuat sebuah program untuk menghitung daya dari PLTB tersebut. Program ini kami rancang menggunakan web programming dan bahasa PHP. Untuk setiap nilai objek simulasi, ditentukan dulu daya setiap objeknya. Langkah yang dilakukan hanya dengan memasukkan jumlah objek atau benda, lalu dengan otomatis akan dikalikan dengan daya benda yang sudah ditentukan di awal. Kemudian output nilai beban daya akan muncul. Untuk mengetahui hasil dari beban daya, di sini menggunakan metode perhitungan dengan menggunakan rumus beban daya sama dengan daya benda dikali jumlah benda. Berikut merupakan
Screenshot running aplikasinya. Di sini ada perhitungan beban daya listrik pada PLTB. Di sini akan diinput nama barang, jumlah barang, daya listrik barang dalam bentuk watt. Lalu di sini ada list beban daya PLTB kurang lebih 55 MW sama dengan 550.000 watt. Nah, untuk satu lampu 20 watt, satu televisi 120 watt, satu AC, satu PK 736 watt, satu mesin cuci 300 watt, satu rumah kurang lebih 3,1 kW atau 3108 watt. Setelah koneksi berhasil, maka akan muncul output di dalam tabel koneksi berhasil. Seperti di bawah ini. Nama barang itu rumah, terus daya listrik barang dalam watt 3108, jumlah barangnya 2, beban daya listriknya 6216. Untuk lebih lanjutnya, di sini akan kita jalankan aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan aplikasinya. Pertama, di-delete dulu yang udah dibuat. Nah, untuk yang tahap pertama, kita harus memasukkan nama barangnya, input jumlah barang. Di sini inputannya itu lampu, barangnya lampu, jumlah barangnya 5. Lalu daya listrik barangnya itu dalam watt itu 20. Lalu klik simpan. Maka secara otomatis barangnya akan muncul pada tabel di bawahnya. Untuk contoh yang lainnya, misalnya kita masukkan barang televisi, lalu jumlah barangnya ada 2, daya listriknya secara otomatis akan muncul 120 watt per satu televisi, lalu simpan dan muncul kembali di tabel koneksi berhasil. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai seterusnya. Nah, setelah tadi kita tahu pengertian, cara kerja, dan contoh aplikasi dari PLTB tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian listrik tentu harus disikapi dengan bijak, terutama bagi konsumen listrik rumah tangga, di mana cenderung terjadi pemborosan dalam pemakaian alat-alat rumah tangga yang habis pakai tidak langsung diputuskan dari stop kontak, sehingga masih terus terjadi aliran listrik meskipun dalam jumlah yang kecil. Perilaku konsumtif rumah tangga dalam membeli barang tanpa memperhatikan besaran daya listrik barang tersebut dan daya listrik di rumah yang cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan listrik mengakibatkan kenaikan tarif biaya kelistrikan. Aplikasi ini mendukung perilaku hemat energi bagi konsumen agar dapat mendata secara detail alat rumah tangganya, besaran daya alat tersebut, kapasitas listrik rumah, sehingga dapat terhitung secara sistematis kira-kira besaran biaya listrik yang akan dibayarkan nantinya sejumlah berapa agar konsumen dapat menakar-nakar perilaku konsumtif terhadap elemen kelistrikan dalam rumah tangga. Sekian dari kelompok 2, lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.